bahwa sholat satu merupakan perkara yang paling penting dalam hidup kita dan merupakan tugas utama kita dihidupkan oleh Gusti Allah. Tugas utama kita diberi nyawa oleh Allah. Tugas utama kita diberi nafas oleh Allah. Tugas utama kita hidup di muka bumi ini adalah melaksanakan atau menjaga sholat. Ini yang pertama. Kenapa kita harus menjaga sholat? Dua, karena sholat niki barang atau perkawis, bukan barang ini, perkawis engkang amat sangat mulia lan istimewa. Saking istimewanya di dalam Allah memberikan syariat sholat, Kanjeng Nabi langsung dipanggil sendiri, dipanggil Allah sendiri, memberikannya tidak melalui perantara malaikat Jibril. Semua syariat Islam dari Allah turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kecuali satu, sholat. Ini menunjukkan betapa istimewanya sholat itu. Saking istimewanya, kembali ke poin satu, hidup kita tugas utamanya adalah disuruh menjaga sholat. Sehingga Allah sampun ngendika, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah iman napa? Wa yuqimunas sholat, yaitu mendirikan, menggunakan bahasa aqama yuqim, tidak hanya menggunakan fi'lun atau fa'ala, tapi di dalam berbicara sholat Allah selalu menggunakan bahasa yuqimus sholah, aqimus sholah, yaitu menjaga. Maka di dalam tafsir, di dalam penjelasannya, di dalam tafsirnya, di dalam kitab Nafonikul Nailur Roja, makna yuqimu adalah satu, memperhatikan waktunya. Yang kedua, memperhatikan syarat-syaratnya. Yang ketiga, memperhatikan rukun-rukunnya. Yang keempat, memperhatikan akhlaknya atau sunnah-sunnahnya. Sehingga nggak cukup kita yang penting sholat semau kita, ini kurang tepat. Karena bahasanya nopo yuqimu. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan mendirikan sholat. Di dalam tafsirnya, satu, memperhatikan apa? Waktunya. Yang kedua, memperhatikan syarat-syaratnya. Yang ketiga, memperhatikan rukun-rukunnya. Yang keempat, memperhatikan sunnah-sunnahnya atau akhlak-akhlaknya di dalam sholat. Karena sholat ini perkawis engkang istimewa yang tidak bisa kita remehkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat, rumiyin nggih sampun nanti kita bahas nih, di dalam melaksanakan sholat niku wonten 3 tingkatan. Satu, tingkatan apa? Pas-pasan. Nomor kali sae. Nomor 3 indah. Satu, pas-pasan, ya kita sholat pakai sarung, kemudian pakai kaos partai, atau nyuwun sewu nggih pakai kaos dumduman cet. Dumduman nopo? Kaos dumduman caleg. Nah, ini ya sah-sah saja, tapi dereng sae. Ini berarti sholat kita nilainya masih pas-pasan. Ya sah, yang penting sah. Kemudian sae, tingkatan angka kali sae, ya mungkinlah kita sarungan, kemudian pakai baju gublukan, tapi ambune prengus, ambune koyok bebek, sing nyanding gak betah. Nah ini ya lumayan lah sampun sae, tapi dereng indah. Kita pakai sarung, kita pakai baju lengan panjang, polos, gublukan, pakai minyak wangi, siwakan bulu, syukur-syukur nggih kalungan serban.
kalungan serban ini juga bagian daripada akhlaknya sholat sunnah, sehingga dikatakan sholat tanpa serban, sholat dengan kalungan serban atau pakai imamah ini lebih afdol dibanding sholat 40 tanpa sorbanan, tanpa kalungan sorban atau tanpa imamah. Nah, serban. Kalau talabul ilmi serban ya seperti ini. Kalau sholat serban seperti ini. Kalau zikiran seperti ini. Lek macak kesirep. Jadi pakai sorban itu ada caranya. Kalau talabul ilmi gini, kalau sholat di kalung nih, kalau zikiran di kerukuk nih. Niki sunnah dari Nabi dan melipat gandakan pahala dari ibadah yang kita laksanakan. Sholat, kalungan sorban, ambune wangi, diawali siwakan, pakai baju polos, lengan panjang, gublukan, maka indah sholat kita. Dan kemudian di dalam melaksanakannya kalem-kalem, buatan usah kesusu, buatan usah satset, kenapa khusyuknya dijaga, tumakninahnya dijaga. Yang nggak bisa khusyuk pikiran, minimal khusyuk badan kita. Khusyuk ini artinya apa? Tenang, anteng. Maka khusyuk dalam sholat itu ada 3 tingkatan juga. Tingkatan yang pertama ya khusyuk badan, yang kedua khusyuk pikiran, yang ketiga khusyuk hati. Ya kita makom-makomnya orang awam kan nih. Kalau khusyuk pikiran, alah angel. Apa mana khusyuk hati? Khusyuk hati niki makomnya para nabi, para wali. Lek wis salat wis gak kelingan kiwa tengen, atine niku wis napa nggih sambung marang Gusti Allah. Ya kalau kita makom awam, ya minimal lah kita berusaha mengkhusyukkan badan kita. Baca Fatihah pelan-pelan, baca surat pelan-pelan, masih ina ataina, masih kulhu kalem-kalem. Itu wis ina ataina coba bisa. Ina kalau Allahu Akbar, mandi sami Allah. Rabbana Allahu Akbar malah ganti di rumah gak jelas lafadznya, pelan-pelan saja. Nggak bisa khusyuk pikiran, minimal khusyuk badan. Agar nopo sholat kita punya nilai indah. Nah kemudian para hadirin, Allah kepada kita itu tergantung kita kepada sholat kita. Kalau sholat kita pas-pasan, Allah kepada kita pun juga pas-pasan. Ngekei rezeki pas-pasan, ngekei bahagia pas-pasan, ngekei sakinah mawaddah warahmah rumah tangga pas-pasan, ngekei tentreme urip nggih pas-pasan. Kenapa? Ya karena sholat kita ya pas-pasan. Gusti Allah badhe ngewehi lebih ya rasa-rasen. Kenapa? Karena kita ya rasa-rasen oleh ngatekne sholat. Kalau sholat kita baik, Allah pun juga bakal baik kepada kita. Nah, kalau sholat kita indah, maka Allah pun juga bakal indah kepada kita. Kita sholatnya indah, sholat benar-benar kita jaga, sholat benar-benar kita muliakan. Jadi ukurannya tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi memuliakan. Bagaimana sholat ini kita jadikan sebagai sesuatu yang benar-benar mulia, yang begitu benar-benar berarti, benar-benar perkara sing larang. Bagi sholat wudu'e sae, pakaiannya sae, jalannya sae, takbiratul ihramnya sae. Benar-benar menganggap atau menjadikan sholat ini adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mulia. Maka Gusti Allah pun juga akan mengistimewakan kita, memuliakan kita. Kasih rezeki yang indah. Kasih rumah tangga yang indah. Kasih putra putri yang indah, soleh-solehah. Kasih kehidupan adem ayem tentrem. Kita diistimewakan oleh Allah sebab kita mengistimewakan sholat. Pun niki para jamaah, Allah kepada kita tergantung kita kepada sholat kita.